Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat, sholat adalah tiang agama. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian atau disebut munfarid. Karena sholat berjamaah pahalanya lebih banyak hingga 27 derajat. Namun ketika sholat berjamaah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui, seperti makmum tidak boleh mendahului imam. Saf perempuan berada di belakang saf laki-laki, serta harus merapatkan saf. Mengapa kita harus merapatkan saf ketika sholat berjamaah? Apakah hukum merapatkan saf bagi makmum yang sholat berjamaah? Silakan sahabat simak video ini sampai selesai, hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat hosana keislaman untuk umat. Sahabat muslim, banyak kita melihat ketika sholat berjamaah di masjid, orang-orang masih banyak yang belum paham dalam anjuran merapatkan saf. Apalagi kalau masjidnya luas dan setiap orang membawa sejadah yang lebar-lebar. Katanya sih, biar luas ketika nanti duduk di antara dua sujud dan duduk ketika salam. Lalu ketika kita berniat merapatkan saf, jamaah di sebelah kita malah bergeser ke samping lagi. Ia ingin agar dia duduk dengan lapang. Sahabat muslim, sering kita merasa sedih di dalam hati ketika hal itu terjadi pada kita. Kita merasa bahwa banyak orang yang masih tidak mengerti tentang bagaimana saf yang benar. Mengapa kita harus merapatkan saf ketika sholat berjamaah? Secara umum jawabannya, karena ketika saf kita longgar, maka sela-sela dari saf tersebut akan diisi oleh setan. Sebelumnya kita harus tahu bahwa semua setan bisa disebut iblis. Karena setan bertindak sesuai kemauan iblis, kita akan membaca beberapa hadis yang berisi perintah merapatkan saf ketika sholat berjamaah. Pertama, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan saf sholat berjamaah dengan memerintahkan, rapatkan saf kalian, rapatkan barisan kalian, luruskan pundak dengan pundak. Demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku melihat setan masuk di sela-sela saf seperti anak kambing. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 667, Ibnu Hibban 2166, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Kedua, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan saf sholat berjamaah. Beliau memerintahkan makmum, luruskan saf agar kalian bisa meniru safnya malaikat. Luruskan pundak-pundak, tutup setiap celah dan buat pundak kalian luas untuk teman kalian, serta jangan tinggalkan celah-celah untuk setan. Siapa yang menyambung saf, maka Allah Ta'ala akan menyambungkan, dan siapa yang memutus saf, Allah akan memutusnya. Hadis riwayat Ahmad nomor 5724, Abu Dawud 666, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Kita dianjurkan meluruskan dan merapatkan saf karena banyak sekali keutamaan yang Allah berikan apabila kita meluruskan dan merapatkan saf. Ketiga, hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika merapatkan saf, beliau mengatakan, tutup setiap celah saf, karena setan masuk di antara kalian, seperti anak kambing. Hadis riwayat Ahmad nomor 22.263 dan disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Wajib diyakini, setan tidak bisa kita lihat, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melihatnya. Sangat mudah bagi Allah untuk membuat nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melihat setan. Ketika beliau menyatakan, setan masuk di celah saf kalian ketika sholat, seperti anak kambing, adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus kita imani. Tujuan setan hadir di tengah saf. Semua orang yang membaca tentu sadar bahwa kehadiran setan di sela-sela saf tentu saja bukan untuk ikut sholat berjamaah. Kehadiran setan adalah untuk menggoda peserta sholat berjamaah. Kita simak hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika azan dikumandangkan, setan menjauh sambil terkentut-kentut sehingga tidak mendengarkan azan. Setelah azan selesai, dia datang lagi. Ketika iqomah dikumandangkan, dia pergi. Setelah selesai iqomah, dia balik lagi, lalu membisikkan dalam hati orang yang sholat,
Ingat A, ingat B, mengingatkan sesuatu yang tidak terlintas dalam ingatan, hingga dia lupa berapa jumlah rakaat yang dia kerjakan. Hadis riwayat Ahmad nomor 8361, Bukhari nomor 608, Muslim nomor 885, dan yang lainnya. Di samping menggoda ingatan, setan juga menggoda konsentrasi dengan diganggu fisiknya, agar dia merasa telah berhadas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menasihatkan kepada orang yang suka was-was dengan hadas ketika sholat. Sesungguhnya setan mendatangi kalian ketika sholat, lalu dia basahi tempat keluarnya kencing hingga kalian merasa berhadas. Dia juga datang untuk menabuk dubur kalian, sehingga kalian merasa telah berhadas atau buang gas. Karena itu, jangan kalian batalkan sholat sampai mencium bau kentut atau ada yang basah di celana. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaiban nomor 8083. Setan itu bernama Khinzir. Dalam hadis dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, beliau mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mengadukan gangguan yang dia alami ketika sholat. Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itu adalah setan, namanya Khinzir. Jika kamu merasa diganggu, mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguannya dan meludahlah ke kiri 3 kali." Sahabat, dari ulasan tadi kita jadi mengetahui betapa setan terus berusaha mengganggu manusia, bahkan saat sedang beribadah. Dengan mengetahui tipu daya setan tersebut, semoga sahabat senantiasa dapat mengamalkan doa perlindungan sebelum sholat dan mengerjakan sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam saat sholat, termaksud merapatkan shaf sholat kita. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Gue Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.